aku izin matiin komen yang ada di Igoy. Dan kira-kira malam hari ini aku mau bahas apa sih? Mau ceritain kalian apa? Nah, jadi ceritanya Donald Trump itu udah mulai membaik nih. Sentimen perang dagangnya tuh udah mulai ada banyak keringanan, ada banyak perbaikan gitu ya beberapa waktu terakhir, baik terhadap China maupun terhadap banyak negara, terutama terhadap China sendiri, di mana Donald Trump sudah mulai sudah mulai mengajak China untuk bernegosiasi, dan China sendiri juga membuka diri, ya mau, oke, diajak ngobrol juga mau, asalkan saling menghormati, kira-kira kayak gitu. Terus tapi belakangan ini mulai kumat lagi ya, jadi Donald Trump ngancem akan menaikkan tarif film atau movie buatan luar negeri itu 100%. Nah, terus gimana juga dengan kabar suku bunga Amerika ya? Jadi prediksinya bagaimana? Terus apa kata Warren Buffett nih di Berkshire Hathaway Annual Meeting kemarin? Tadi sebenarnya aku ada bahas kilas di video reels aku ya, jadi mungkin teman-teman bisa ngeliat di IG. Aku nggak tahu di TikTok udah di post belum tadi. Apa kata Warren Buffett dan tipsnya gimana? Pastinya ngasih pencerahan banget buat kita semua investor ataupun trader saham. Jadi Warren Buffett itu kalau aku perhatikan di speech-nya beliau itu sangat humble sekali, orangnya tuh sangat baik sekali ya. Jadi kalau dia nggak ngerti, dia bilang nggak ngerti. Nanti aku akan bahas beberapa hal tentang Berkshire Hathaway Annual Meeting, dan kemarin aku udah bikin videonya. Aku lagi di Solo ya, aku nggak lagi di US. Itu kalau ada video-video aku lagi di US ikut Berkshire Annual Meeting itu tahun 2019, hoki banget. Masih ada Charlie ya, masih ada Charlie Munger, itu partnernya Warren Buffett. Oke. Nah, terus dengan adanya ancaman dari Trump yang tadinya membaik, sekarang mulai gitu lagi nih. Nah, nanti saham bakalan gimana? Jangan-jangan Trump mulai galak lagi nih, tidak hanya untuk perfilman, tapi untuk berbagai sektoral. Itu gimana ya? Oke, mari kita bahas di live malam hari ini. Seperti biasa, aku akan bahas dari IHSG dulu, baru kemudian aku akan bahas di pointers. Aku udah bahas tentang perang tarif, perkembangannya bagaimana, terus FOMC meeting, rilis suku bunga Amerika gimana, terus OPEC Plus mau naikin produksi minyak, itu impactnya gimana, terus potensi penurunan suku bunga itu ada potensi atau enggak sih, itu gimana, Warren Buffett gimana, dan kemudian GDP Indonesia ini yang tumbuh melambat di kuartal 1 ini gimana ya, termasuk ada beberapa poin BPJS dan yang kelolaannya tumbuh di bulan Maret 10%. Termasuk juga beberapa saham yang rame banyak ditanyain. Aku akan bahas, ada dari saham sektor batubara, ada dari semen, ada dari saham yang lain-lain juga. Oke ya, oke, langsung aja teman-teman, kita mulai live malam hari. Udah dimulai, masa dimulai terus ya. Kita bahas dari IHSG dulu, dan aku mau kasih disclaimer, apa yang aku bahas sifatnya informasi dan edukasi, bukan sebagai perintah atau ajakan beli. Investasi saham mengandung resiko yang teman-teman mesti antisipasi. Oke ya. Berarti kan di sini tarik sedikit biar pas di sini. Mari kita gambar lagi IHSG-nya. Ini downtrend line besar, ini downtrend line yang agak kecil. Yang warnanya hijau, ini yang warnanya hijau, ini jadi resistance kuat banget saat ini ya, teman-teman semuanya. Dan kalau diperhatiin, ini IHSG tuh udah breaking out resistance demi resistance-nya ya. Jadi perhatikan yang garis aku kasih warna ungu. Teman-teman yang di TikTok, yang di YT, aku share chartnya ada di Igoy. Garis warna ungu ini adalah garis downtrend line jangka pendek, udah di breakout. Kemudian dia sekarang lagi menguji downtrend line jangka menengah, dan kalau dia berhasil breakout, next resistance downtrend line jangka panjang itu di 7159 atau 7160-an.
Nah, perhatikan di sini kalau kita baca dari trennya jangka pendek memang sudah naik, tapi sebenarnya ini naiknya tuh udah lelah ya. Jadi kalau di sini kelihatan candlenya awalnya sampai gap up, naiknya kencang, ini masih strong powernya untuk naik. Tapi belakangan candlenya tuh semakin mengecil, ini udah agak lelah. Jadi teman-teman kalau ngebaca chart itu jangan ngebacanya hanya berdasarkan satu hari aja, hari ini naik, hari ini turun, besok naik atau turun, kayak gitu ya. Kalian mesti ngebacanya itu berdasarkan pattern gitu ya. Jadi berdasarkan pattern, perhatikan di sini. Bentar ya. Bentar ya. Oke. Jadi perhatikan di sini, ini naik berdasarkan pattern. Nah, naik dalam jangka pendek. Perhatikan di sini udah naik sekitaran 15% IHSG-nya, bahkan sempat 16% lebih. Berarti udah mulai lelah sebenarnya saham-saham ini naik yang sangat signifikan, udah mulai lelah. Terus gimana dong nanti saham-saham ke depan dengan sentimen-sentimen yang ada yang negatif, ada yang positif. Tapi kok kayaknya kebanyakan negatif ya. GDP Indonesia juga melemah, manufaktur Indonesia juga sempat kemarin melambat, meskipun melambatnya mungkin dikarenakan libur lebaran gitu ya. Nah, terus teman-teman, hari ini saham yang sempat mendorong naik itu dari sahamnya Papa PP, naik sedikit tapi kemudian turun lagi. Jadi sempat naik mantul dikit di sini tapi kemudian turun sore harinya. Nah, jadi naiknya juga nggak signifikan. Terus kemudian kalau dilihat saham yang lain kayak Petro ini juga naiknya berat banget meskipun beberapa hari yang lalu ada breakout di 28 April. Kita review dulu saham-saham berkapitalisasi besar, kabarnya gimana sih? Nah, kalau diperhatiin saham di Indo yang gerakannya mirip banget dengan IHSG, ini ada saham Big Banks ya. Ini ada saham Big Banks. Perhatikan di sini. Nah, saham Big Banks, perhatikan di sini ya. Ini saham Big Banks. BCA udah dekat dengan resistance juga di jangka menengah, persis banget dengan IHSG. Berarti naiknya dia sebenarnya udah agak-agak lelah nih dalam jangka pendek gitu. Ini BMRI juga. Nah, tapi sebenarnya kalau buat long term investor ini masih BBCA ini valuasinya masih cukup terdiskon. Bukan best price tapi valuasi cukup terdiskon. So for long term investor kalau mau DCA itu beli bertahap ya, bukan yang langsung beli banyak. Jadi mau naik mau turun DCA itu masih boleh. Tapi kalau kalian misalkan mau lamsam, belinya ya nunggu retracement aja. Kurang lebih seperti itu. Nah, terus kemudian teman-teman kalau ngelihat BBNI ini juga sama, naiknya udah signifikan banget dari low atau bottomnya pada tanggal 8 April kemarin. Dan sekarang juga memasuki masa sideways. Masa sideways adalah masa nanggung buat traders atau jangka menengah ini masa nanggung. Tapi untuk long term investor BBRI ya, BBRI ini valuasinya juga sebenarnya masih murah. Meskipun tidak di best price pada tanggal 28 Februari. Singkat cerita kayak gitu. Jadi hari ini penggerak indeksnya tadi tidak hanya dari saham Papa PP saja, tapi market nggak naik tinggi, nggak naik banyak. Kenapa? Karena bankingnya nggak naik banyak juga. Nah, terus kemudian perhatikan INKP dan juga TKIM. Nah, hari ini tuh ada naik lumayan signifikan atau lumayan tinggi. Sebenarnya udah ramai dari Jumat kemarin ya. Nah, jadi perhatikan di sini hari ini pas lagi confirm breakout-nya dan mengawali tren naiknya di stage 2 gitu ya. Jadi aku kalau bisa ngegambar buat Tekim atau INKP, kira-kira gambarnya kayak gini. Udah sempat sideways beberapa hari yang lalu di stage 1 di bawah. Nah, terus breakout ini mulai semakin rally ke stage 2-nya. Ya, Tekim ini dan INKP dari grup yang sama banyak ekspor ke luar negeri termasuk ke US juga ya. Jadi apakah akan terdampak perang tarif atau enggak? Semestinya sih ada dampak ya, tapi karena ngelihat valuasinya udah murah juga dan ini udah mulai naik ya. Anyway, ini jadi menarik gitu.
Sementara kita masih trading aja di situ. Disclaimer buat teman-teman semuanya, aku baru recap market secara garis besar dan juga ada beberapa saham sektor komoditi yang juga rame hari ini. AAD dan kawan-kawan juga rame ya. Jadi teman-teman, kemarin ada retracement dalam jangka pendek. Nah, hari ini rame lagi. Kita mau lihat nanti untuk sektor ini gimana. Yang jelas menurut aku sih retracementnya untuk beberapa saham masih normal aja. Jadi masih menarik koreksi atau turunnya. Nah, terus kemudian MBMA, M-Trade udah ada review buy beberapa hari yang lalu dan ini sempat dibahas di workshop Super Trader tanggal 24 April yang lalu ya. Kita ada review buy, terus kemudian 25-26 nya kita ada workshop Super Trader, sempat dikasih retracement juga, dan kemarin retracement, hari ini breakout. Cakep banget pattern inverse head and shoulders nya ya. Ini bukan rekomendasi beli, baru nge-review aja. Selain itu ada beberapa saham yang rame juga dan kita nunggu retracementnya. Kalau retracement malah pas sepi. Nah, sebelum saya lanjutkan untuk bahas saham-saham lebih lanjut lagi, aku mau ngebahas apa yang aku tadi sempat ceritain atau janjiin. Nah, barusan membaik, Donald Trump ternyata udah mau pasang tarif 100% buat film-film luar negeri. Ya, jadi barusan terbaik, Donald Trump udah mau naikin tarif 100% buat film-film luar negeri yang masuk ke Amerika. Nah, ini langkah baru banget. Kenapa? Karena biasanya tarif tuh cuma buat barang. Sekarang masuk ke sektor hiburan juga gitu. Dan Donald Trump itu kepengen film lebih banyak dibuat di Amerika, biar nggak bergantung dengan film asing. Mungkin karena Inside Out Nacha ngalahin Inside Out ya. Donald Trump pengen film itu lebih banyak dibuat di Amerika biar nggak bergantung sama film asing kan ya. Nah, ini juga respon setelah China mulai membatasi film Hollywood masuk ke negaranya, jadi ngebales China lah istilahnya gitu. Karena tarif dari Amerika yang tinggi. Nah, tarif ini bisa bikin film asing lebih mahal buat ditonton di Amerika. Tapi so far masih jarang ya film Indonesia yang masuk Amerika. Jadi kok kayaknya nggak terlalu impact buat Indonesia. Cuman ini justru impact negatif ke negara, ke US sendiri sebenarnya, bisa menimbulkan perlambatan perekonomian. Tapi Trump sendiri mau mengajukan keringanan pajak untuk rakyatnya dari income tambahan yang didapatkan dari tarif dagang yang naik. Belum tentu sih sebenarnya income-nya dari tarif dagang itu naik, karena secara quantity atau secara volume perdagangan bisa jadi turun. Nah, tahukah Bapak Ibu bahwa defisit perdagangannya Amerika itu jadi memburuk banget, dan sangat memburuk sekali sejak Trump memberikan kebijakan perang dagang ya. Jadi malah getting worse, dimana dia maunya membaik malah jadi memburuk beberapa waktu kemarin. Kenapa? Logikanya mungkin ada beberapa pedagang atau perusahaan yang mereka justru cepat-cepat dulu deh impornya sebelum ini diterapkan. Jadi mereka buat deal lebih awal, kira-kira kayak gitu, sebelum diterapkan waktu itu pas mereka lagi denger-dengeran. Jadi nyicil dulu gitu. Nah, terus kita tuh lagi nungguin berita penting sebenarnya dari Amerika juga, dari Bank Sentral Amerika, di mana hari Kamis besok tuh ada meeting dari Bank Sentral Amerika, dari The Fed, yang disebut dengan FOMC meeting, di mana memperkirakan suku bunga bakalan ditahan di angka 4,5%. Artinya apa buat Indonesia dan buat pasar saham? Kalau suku bunga ditahan, itu sudah sesuai dengan ekspektasi. Nah, jika tiba-tiba suku bunganya diturunkan tidak sesuai dengan ekspektasi, alias kalau suku bunga diturunkan itu berarti lebih bagus daripada ekspektasi pasar, maka harga saham bisa tiba-tiba rally. Tapi kemungkinannya sangat kecil sekali The Fed menurunkan suku bunga, karena kemarin tidak ada perang tarif. Rencananya The Fed itu atau Bank Sentral Amerika mau nurunin suku bunganya tuh di bulan Juni. Tapi begitu ada perang tarif, Bank Sentral Amerika memperkirakan akan ada inflasi yang lebih tinggi, sehingga suku bunga kayaknya nggak akan dipotong. Sempat ngomong kayak gitu ya Jerome Powell. Nah, jadi kemungkinan suku bunga dipotong sangat kecil, dan banyak orang memperkirakan bahwa banyak analis memperkirakan gak akan dipotong. Jadi kalau gak dipotong ya marketnya gak gimana-gimana. Kalau dipotong, market akan merespons sangat positif sekali, saham bisa langsung naik. Nah,
kita nunggu hari Kamis, hari ini hari Senin ya. Kamis itu masih beberapa hari lagi, jadi market bisa potensi wait and see gitu loh. Jadi ke depan banget ada harapan The Fed itu akan menurunkan suku bunga, apalagi setelah data ekonomi Amerika menunjukkan pelemahan dalam unemployment, banyak pengangguran, lapangan pekerjaan yang dibuka juga mungkin tidak terlalu banyak gitu ya, banyak pengangguran, dan juga ada pelemahan GDP-nya tumbuh negatif. Jika GDP-nya tumbuh negatif pada 3 bulan ke depan ya, jadi pada April, Mei, Juni, yaitu artinya pada kuartal kedua GDP tumbuh negatif 2 kuartal berturut-turut, artinya resesi ya. Jadi Amerika ini GDP atau Gross Domestic Product-nya itu tumbuh negatif pada kuartal pertama, Januari, Februari, Maret gitu ya. Jadi pertumbuhan perekonomiannya tuh negatif. Dan PMI manufaktur Amerika itu juga turun. Jadi pabrik-pabrik di Amerika itu sebenarnya dia lagi melambat ya. Terus klaim pengangguran juga naik. Nah, jadi mungkin loh, bisa jadi The Fed ke depan mungkin berubah pikiran nggak sih? Bisa nggak sih The Fed berubah pikiran nurunin suku bunga? Bisa sih, cuman kok kayaknya nggak di Kamis nanti ya, gitu aja. Oke. Nah, jadi di pasar saham ini tidak bisa yang kayak semuanya tuh diprediksi 100% ya, benar. Jadi kita di pasar saham itu, di kripto juga, di gold, kita mesti terbiasa dengan prinsip probability atau possibility. Dan yang paling penting dipikirkan ketika kita mikir tentang probability atau possibility ini adalah possibility akan resiko. Jadi jangan cuma mikirin possibility atau probabilitas akan reward. Nah, teman-teman yang ada di TokTok, yang ada di YT, yuk boleh langsung aja ke IG aku, @ellenmei_official, supaya teman-teman bisa ngelihat update yang lebih banyak dari aku dan bisa ngelihat chat yang lebih lengkap dari aku ya, kalau aku ngebahas saham-saham nanti ya. Oke. Nah, terus ada berita juga dari OPEC Plus, itu bakalan naikin produksi minyak 2 bulan ke depan. Nah, jika supply-nya bertambah, persediaan bertambah dengan produksi yang bertambah ini, sedangkan permintaan atau demand-nya tetap, harga minyak itu bakalan turun. Nah, kalau harga minyak turun, inflasi bisa lebih terkendali. Nah, jadi 2 bulan yang akan datang, proyeksinya The Fed itu bisa nurunin suku bunga, harapannya. Tapi ya The Fed sendiri ngomongannya juga berubah-ubah. Tadinya bilang Juni mau nurunin, terus gak jadi Trump naikin suku bunga. Tapi ini kondisi ekonomi agak kurang oke gitu loh. Nah, OPEC Plus atau organisasi negara-negara pengekspor minyak dan sekutunya yang disebut dengan OPEC Plus itu sepakat buat naikin produksi 2 bulan berturut-turut sampai Juni sebesar 411.000 per barrel. Nah, terus dampaknya tuh apa? Ya dampaknya pastinya ya tadi aku bilang ya, kalau harga minyak turun ya, kan kalau supply lebih besar daripada demand, harganya bisa turun. Kalau harga minyak turun, itu potensi membuat inflasi lebih melandai sih, mengingat kontribusi BBM dan transportasi ke inflasi itu bisa mencapai 8-15%-an gitu. Kalau inflasi turun, peluang The Fed buat nurunin suku bunga semakin terbuka di masa mendatang. Itu penjelasannya yang tadi aku sempat bahas. Nah, aku mau bahas dulu tentang harga minyak sebelum aku bahas tentang inflasi Amerika. Langsung aja lihat di IG aku, ellenmei_official, untuk lihat chart harga minyak dan beberapa saham yang terkait dengan minyak ya, yang aku akan bahas malam hari ini. Mari kita lihat harga minyak. Harga minyak tuh ada 2 macam yang kita lihat. WTI, crude oil. Ya, kita lihat harga minyaknya. Nah, tadi tuh harga minyak sempat turun dan trennya memang turun, tapi udah mulai ada pantulan dikit nih. Jadi sempat gap down harga minyaknya. Tapi trennya masih turun banget. Nah, terus kemudian kita lihat garis besarnya aja lah ya buat mau tahu saham minyak nanti gimana. Nah, ini perhatikan, ini UK Oil juga trennya masih turun banget. Jadi ini downtrend line, ini channeling line-nya, itu trennya tuh masih turun banget. Dan kalau kayak gini masih ada potensi turun lagi. Nah, kita lihat sekarang beberapa saham minyak, di antaranya ada
saham Medco. Nah, Medco ini kalau kita perhatiin tadi pagi ada dijelasin lebih detail di morning briefing M-Trade. Intinya sudah keluar dari masa tren turunnya dia, udah breakout dari tren turunnya dia yang warnanya merah ini. Terus kemudian udah breakout juga dari masa sideways-nya dia ya, yang warnanya hijau ini, dan sekarang tuh lagi benar-benar di area support banget, di area retracement. Nah, jadi sebenarnya dengan turunnya harga minyak ini, kalau kita ngelihat chart saham minyak di Indonesia kok agak beda ya, dimana harga minyak itu terus turun membentuk new low di bawah ya, terus turun, tapi kalau harga saham minyaknya kok malah naik kemarin dari tanggal 8 sampai tanggal 23 April. Terus kemudian sekarang lagi retracement kena support kuatnya dan malah masuk ke watchlist ya. Jadi aku disclaimer ya, watchlist kita saat ini lagi banyak banget di M-Trade, lagi banyak banget watchlist saham-saham yang ditunggu retracementnya atau turun dalam jangka pendeknya. Maka dari itu aku bahas, ada beberapa yang aku bahas di sini. Kita masih punya banyak watchlist yang lain. Disclaimer, jangan langsung diajar beli, tetap harus belajar dulu teman-teman untuk trading. Nah, perhatikan hari ini Medco itu kalau dilihat sempat breakdown dikit dari garis hijau ini sampai di harganya, harga terendahnya tuh, ini aku bersihin ya, yang nggak kepake aku bersihin. Sempat breakdown sampai harga terendahnya di level 1045 di bawah sini. Dan kalau diperhatiin ini ketahan garis merah. Nah, percaya nggak percaya sih, kayak ginian tuh sangat membantu sekali. Jadi kalau misalkan mau buy on weakness atau on retracement di area sini, ini tuh sebenarnya lebih bagus, lebih low risk dibandingkan beli di atas. Disclaimer teman-teman yang masih pemula tetap harus belajar dulu, jangan langsung beli ya. Jadi hari Sabtu jam 10 Mei itu ada webinar M-Trade Start 2. Ini webinarnya sudah pernah bicara tentang trade anything made easy. Jadi yang mulai belajar baru mulai belajar trading, baik belajar crypto, US stocks, Indo stocks, tonton hari Sabtu jam 10 Mei, tanggal 10 Mei jam 10 pagi. Oke ya. Cara daftarnya gimana? Just DM aku M-Trade Start. DM aku EMTRADESTART, nanti akan dikasih link atau URL-nya. Yang di TokTok juga kasih URL-nya, tapi kalau bisa ke Igo aja, balasnya lebih cepat. Oke, terus kemudian kita mau move ke saham sektor sektor minyak, masih ada kaitannya dengan minyak yang lain nih. Nah, ini Elsa juga udah naik lumayan signifikan. Kita nunggu nih diskonnya di angka berapa. Pokoknya tugasnya kita sekarang ini di M-Trade banyak banget deh nungguin diskon, duduk manis nunggu diskon ya, karena banyak saham yang sudah breakout dari downtrendnya. Nih perhatiin, ini downtrend breakout, terus kemudian breakout dari masa sideways-nya di sini. Breakout dari masa sideways-nya di sini ya, ini jangka ini udah mulai uptrend. Nah, jadi cara mainnya sih kita nunggu retracement-nya. Retracement-nya di angka berapa? Retracement tuh turun sementara. Setelah naik kita tungguin turun sementara. Nah, kemudian ini kita tunggu mungkin sekitaran level 440 atau kurang lebih lah kayak gitu ya. Nah, ini US stocks udah dibuka, aku nyempil ke US stocks sedikit ya. Jadi US stocks sudah dibuka dan dibuka agak turun. Aku nyempil sedikit, aku bahas Netflix, nanti aku akan move ke saham Indonesia lagi. Sama halnya dengan saham Indonesia, beberapa saham US stocks itu udah rally-nya ketinggian. Nah, ini adalah saham Netflix. Yang menarik ya, ketika yang lain baru recover di bawah, saham-saham US yang lain baru recover di bawah, Netflix ini naik lumayan tinggi gitu. Dan hari ini dia ada gap down sedikit gitu dah. Nah, saya juga nggak tahu ya, ini kemungkinan kena sentimen dari Trump mau kasih 100% tarif untuk film. Nah, saya nggak tahu nih apakah dia kena impact-nya atau enggak. Tapi Netflix per hari ini gap down, dan ini sebenarnya sangat wajar sekali kalau dilihat secara chart. Mulai rawan profit taking tuh kelihatan dari harga yang naik tapi volumenya turun ya. Jadi cara analisis kayak gini teman-teman bisa pelajari di M-Trade. Untuk pemula ikut webinar 2 jam dulu aja di Sabtu jam 10
tanggal 10 DM saya mTrade Start ya. Nanti akan belajar mTrade Start 2, Trade Anything Made Easy, bisa untuk US stocks dan lain-lain. Nah, jadi teman-teman perhatikan di sini, ini untuk Netflix, aku kasih contoh aja. Kalau misalkan mau, aku suka banget saham-saham yang lagi rally uptrend terus ada jatuh dalam jangka pendeknya. Nah, jadi kalau untuk contohnya kayak saham Netflix kayak gini ya, ini aku akan tungguin di support yang sebelumnya. Kita bisa pakai beberapa cara sebenarnya ya. Jadi fokusnya itu sebenarnya bukan soal supportnya sih, tapi lebih ke bagaimana kita ngelihat pembalikan tren dalam jangka pendek. Jadi turun terus mantul lagi tuh di mana? Ya kurang lebih sekitaran level 1030-an, apalagi kalau dikasih di 1193 cakep banget. Aku move dikit ke saham Indonesia, masih terkait dengan perminyak-minyakan tadi teman-teman yang ada di TokTok yang dietnya, ke Igoy yuk biar bisa lihat chartnya. Igoy aku @official, Igoy means INSTAGRAM aku. Nah, di Indonesia ada nggak sih saham yang model-model patternnya kayak Netflix gitu? Mungkin nggak persis plek-teplek, tapi di sini ada juga nih saham yang naik lumayan tinggi. Dan ketika di sektor yang tadi kita masih bahas terkait dengan minyak-minyak ya, ini distribusi sebenarnya ya, tapi seringkali harganya juga dikaitkan dengan harga minyak gitu ya. Nah, dari bottomnya pada tanggal 9 April kemarin, ini Akra sudah naik 45,55%. Kok nggak dibeli? Karena fokusnya kemarin juga masih ada banyak saham yang semuanya naik ya, dan banyak teman-teman yang masih wait and see juga, takut dengan resiko di market ya. Nah, jadi gimana caranya nih trading di Akra? Sama sih, kita tungguin aja ini retracementnya sekitaran level berapa sih, nunggu area retracement. Nah, ini sama juga kadang-kadang aku pakai Fibonacci, kadang-kadang aku pakai yang tok-tok mate. Bentar ya ayah, sebentar ya. Kenapa sih ini tok-tok aku? So sorry, aku mau nyalain lagi tok-toknya. Semoga gak kena polisi aneh-aneh nih. Come on baby, come on baby. Resume live. Oke, lanjut. Sampai mana tadi? Lupa deh saya. Nah, ini Akra aku lagi nungguin retracementnya. Di sini di level 1180 sampai 1120. Wah, di sini nih banyak support nih. Jadi menarik lah. Banyak lah pokoknya sekarang saham yang lagi ditunggu retracementnya. Jadi kalau aku share beberapa di sini, mTrade nggak kekurang-kurangan buat list. Nah, aku mau ngebahas tentang inflasi Amerika nih. Nah, jadi sebenarnya inflasi Amerika itu ngaruh banget dengan kebijakan bank sentral yang mau nurunin suku bunga atau enggak. Intinya gini ya, simpelnya ya teman-teman ya, kalau bank sentral Amerika nurunin suku bunga itu bagus buat saham. Loh, kenapa toh kok investor saham tuh dari dulu suka kalau suku bunga turun? Ya kalau suku bunga turun, satu logikanya orang tuh malas naruh duit di bank, maunya tuh taruh duit di mungkin instrumen lain yang lebih memberikan keuntungan gitu ya. Nah, kalau bunganya bank tinggi kan ya udah taruh aja di bank, aman gitu kan. Nah, terus kedua, kalau suku bunganya di bank rendah, perusahaan-perusahaan tuh kalau misalkan mereka ada ngutang ke bank buat melakukan usahanya, nah berarti bayar bunganya dikit dong kalau bunganya rendah. Kalau bunganya gede, mereka harus bayarnya, beban perusahaannya tuh jadi besar gitu ya. Nah, jadi beban perusahaannya tuh jadi gede. Nah, terus kalau beban perusahaannya jadi besar, itu akan mengurangi laba perusahaan. Maka dari itu kalau bank sentral nurunin suku bunga baik di Indonesia maupun di Amerika, itu jadi sentimen positif buat perusahaan-perusahaan yang terutama listed di bursa ya. Karena kalau perusahaan mempunyai laba yang lebih besar, beban perusahaan sedikit, labanya lebih besar, mereka bagi dividen juga kemungkinannya bisa lebih besar, dan itu menguntungkan banyak investor ya. Jadi banyak orang yang suka itu ya. Jadi kinerjanya lebih bagus, kurang lebih kira-kira kayak gitu ya kaitannya. Oke. Untung filternya gak mati. Jadi kusam aku, lebih jelek daripada aslinya. Kalau filternya mati itu lebih cakepan aslinya aku, tahu gak sih? Kameranya Iphone ini memang kalah sama kameranya Oppo.
Beneran, saya kalau nggak pakai filter tuh lebih jelek daripada aslinya saya, cakepan aslinya saya. Oke. Mari. Lanjut lagi kita lihat inflasi di Amerika. Aduh, ngomongin apa sih saya? Teman-teman yang ada di TikTok yang di YT langsung ke IG saya @ellenmay_official. I share the US inflation rate chart here. Jadi kalian kalau ngelihat secara visual itu buat aku sih lebih gampang ya dicerna ya. Nah, ini perhatiin the Fed itu maunya pokoknya inflasinya kalau bisa turun sampai 2%. Baru dia mau nurunin suku bunga. Nah, ternyata inflasinya tuh sudah bisa turun banyak banget nih. 2,4%, dikit lagi 2%. Nah, jadi meskipun Jerome Powell sempat agak-agak hawkish, agak-agak galak bilang gak mau nurunin suku bunga kalau inflasi naik gara-gara perang tarif. Tapi kalau data menunjukkan bahwa pengangguran banyak, inflasinya turun banget, bisa jadi loh diturunin. Jadi pada berharap the Fed akan nurunin suku bunga ya, meskipun tanggal 8 Mei nanti potensinya masih tetap gitu. Tapi kalau sampai 8 Mei diturunin ya berarti 8 Mei, nah setelah itu 9 Mei itu bisa marketnya rally gitu ya. Oke, jadi anyway, ini data inflasi Amerika. Terus sekarang mau bahas tentang Warren Buffett dikit ya. Jadi Berkshire Hathaway kemarin habis ada annual meeting. Gede banget, aku sempat kesana tahun 2019, sempat ketemu Charlie Munger juga, dan setiap kata-kata Warren Buffett itu sangat ditunggu-tunggu oleh investor sedunia gitu ya. Itu udah kayak konser tapi buat orang-orang yang ngerti tentang keuangan. Teman-teman yang ada di TikTok di YT langsung ke IG aku @ellen_official ya. Nah, jadi Warren Buffett itu ada beberapa poin penting dimana kalau kamu ngikutin sampai berjam-jam, let me summarize to you. Jadi di Igoy Reels aku juga udah ada summary-nya, tapi aku mau cerita. Yang pertama, Buffett itu ngeritik Trump, meskipun ngeritiknya halus, orangnya sangat bijaksana sekali. Jadi Buffett nggak suka banget dengan kebijakan perang tarif dari Amerika dan bilang bahwa perdagangan itu, trade itu bukan senjata, it's not weapon gitu loh, bukan senjata. Dan tarif itu bisa jadi tindakan perang. Itu nggak oke banget. Kenapa Warren Buffett bilang kayak gitu? Karena menurutnya tarif yang tinggi itu bisa membuat perekonomian jadi lebih susah dan bikin negara jadi lebih miskin, bukan lebih kaya. Maksudnya negara yang dimaksud ya Amerika itu sendiri dan juga negara lain sih. Buffett tuh percaya kalau negara lain makmur, US juga bakalan ikut untung sebenarnya, dan ekonomi global bakalan lebih bagus. Jadi dia nggak setuju kalau Amerika terus-terusan pakai tarif sebagai senjata dalam berbisnis. Nah, Amerika sendiri sebenarnya juga kewalahan karena hal simple ya, harga gaun aja jadi mahal banget. Banyak orang yang mau nikah tuh kayak gila harganya mahal banget gitu. Itu kan menyusahkan negaranya sendiri. Nah, tapi ada satu hal yang sangat menarik sekali, pernyataan Warren Buffett yang sangat menarik sekali. Ketika ditanya bagaimana dengan fluktuasi atau volatility market belakangan ini yang turunnya cepat banget, naiknya cepat banget gara-gara perang tarif, sebentar perang tarif mana, sebentar Donald Trump membaik untuk tarif ya, sebentar mulai kasih tarif tinggi lagi kayak gitu. Warren Buffett tuh menarik banget. Dia bilang bahwa fluktuasi market akhir-akhir ini itu bukan hal luar biasa dibandingkan dengan histori market sebelumnya, alias Buffett tuh bilang biasa aja gitu loh ya. Jadi ini tuh biasa aja, bukan satu hal yang sangat luar biasa. Dan Warren Buffett nggak khawatir dengan guncangan pasar baru-baru ini. Dibilang itu cuma perubahan kecil, semacam masalah yang enggak signifikan dan segera akan lewat. Bahkan kalau saham Berkshire turun 50%, dia justru melihatnya sebagai kesempatan bagus buat buyback dari saham perusahaannya itu sendiri. Tapi perlu dipahami juga bahwa Warren Buffett itu sekarang posisinya lagi cashnya lagi gede banget. Karena Buffett udah jualan duluan pada Oktober 2024 kemarin. Pertimbangannya simple, Buffett bilang bahwa beberapa perusahaan seperti contohnya Apple dan Bank of America, menurutnya waktu itu valuasinya sudah sangat tinggi sekali. Jadi jualan dan punya cadangan cash 347,7 miliar. Asalkan kalian tahu, angka ini tuh cash perusahaan yang jauh lebih gede dari 4 perusahaan teknologi ya, dari cash 4 perusahaan teknologi yang digabung sekaligus.
Google, Apple, Microsoft, dan kalau nggak salah Amazon ya. Jadi 4 itu digabung sekaligus itu lebih kecil daripada cashnya Berkshire Hathaway. Nah, Buffett itu Berkshire Hathaway udah mulai investasi sekitar 10 miliar US dollar baru-baru ini. Tapi Warren Buffett bilang, ya masih banyak cashnya kita. 10 miliar dibandingin 347,7 miliar US dollar tuh sangat kecil sekali. Dan Buffett nggak buru-buru buat pakai duit itu, memilih menunggu peluang yang lebih tepat. Artinya, kalau dibaca dari statement ini, Warren Buffett melihat bahwa masih akan ada peluang gejolak di market yang berikutnya. Nah, jadi teman-teman, di sini saya juga mengantisipasi seperti yang saya bilang tadi. IHSG sudah naik tinggi, tapi candle-nya udah mulai kecil-kecil. US Stocks juga sempat naik tinggi, tapi sama sudah mulai dekat area resistance dan candle-nya juga mulai mengecil. Sebenarnya jika ada turun atau ada koreksi lagi di market, itu akan sangat wajar sekali gitu loh. Bahkan Buffett aja belum pakai semua duitnya. Nah, terus kemudian strategi investasinya Buffett itu gimana sih? Strategi investasinya masih fokus, yang menarik Warren Buffett fokus pada Jepang. Ya, kenapa Warren Buffett fokus pada Jepang? Ya, meskipun mata uangnya Jepang juga melemah. Hal ini sebenarnya agak bertolak belakang dengan pendapat Warren Buffett ketika dia ngejawab satu investor dari Mongolia. Nanti saya akan jelaskan pertanyaannya apa. Nah, intinya Warren Buffett masih suka investasi di Jepang, seperti perusahaan seperti Mitsui dan Mitsubishi, dan rencananya masih akan investing di situ untuk jangka panjang. Ya, jadi simply setelah saya cek-cek kenapa dia suka di situ, simply karena menurutnya perusahaan sebagus ini valuasinya masih sangat murah sekali. Jadi valuasinya masih sangat murah sekali. Jadi intinya tidak hanya melihat profitabilitas, tapi lihat valuasi juga. Nah, terus pertanyaan, Warren Buffett, ada yang nanya, kenapa nggak invest di Mongolia? Dan termasuk juga kenapa Warren Buffett nggak invest di Indonesia? Jawabannya sebenarnya agak sedikit bertolak belakang dengan jawaban dia tentang investasi di Jepang. Dimana investasi Warren Buffett di Jepang tuh juga, Jepang mata uangnya agak-agak melemah ya. Jadi Buffett bilang, Kong, kenapa sih nggak mau invest di Mongol? Kasih saran dong negara kita biar investable, biar Berkshire mau invest ke situ. Buffett cuma bilang, ya kalau mau aku invest di sana sih aku mau mata uang negaramu kuat, reputasi negara bagus. Kenapa? Kita nggak mau negara yang bisa ada risiko hyperinflation gitu. Kita nggak mau ada risiko hyperinflation gitu. Dia bilang kayak gitu. Dan ramah terhadap bisnis, dipermudah, pebisnis itu dipermudah. Ini jadi satu refleksi juga buat Indonesia. Terus aku langsung mikir, oh itu penyebabnya Warren Buffett belum mau investasi di Indonesia. Jadi kalau itu ditanya masukan apa buat Indonesia atau buat pemerintah Indonesia, maka jawaban terhadap investor Mongolia tadi itu bisa diterapkan untuk Indonesia juga. Mesti ramah terhadap bisnis. Ya minimal kayak Vietnam, bisa nggak kayak gitu ya, pelan-pelan lah ya, semakin menuju arah yang lebih bagus ya, semoga Indonesia. Kemudian ekonomi stabil dan mata uangnya juga stabil. Nah, aku mau cerita nih Warren Buffett sedikit ya. Warren Buffett tuh orangnya sangat baik sekali. Ketika dia menjawab seperti itu, dia juga cerita kayak gini. Sangat rendah hati dan sangat baik. Dia ada cerita gini. Ya tapi temanku ada juga sih yang cuan banyak investasi di Mongolia, di negara yang hyperinflation. Ya dia jagonya di situ. Kalau kami Berkshire kok kita nggak jago, kita nggak ahli investasi di negara yang hyperinflation. Itu di luar kompetensi kita. Jadi ya mohon maaf karena di luar kompetensi kita, maka kita nggak investasi di situ. Menurut aku nih orang sangat rendah hati sekali, baik sekali gitu loh. Dan dia mau mengakui. Jadi nggak yang nggak menjatuhkan juga, istilahnya kayak gitu. Nah terus sedikit tentang Warren Buffett ini. Warren Buffett tambahin sedikit ya, mau pensiun di akhir tahun 2025 ini ya. Jadi penggantinya nanti ada Greg Abel, siap melanjutkan estafet seperti yang saya baca di buku Money Mind Warren Buffett. Nah harus punya mindset atau money mind untuk penerusnya. Jadi Warren Buffett tahun ini kalau nggak salah usianya 94 atau 95 tahun. So that's amazing ya. Dan dia masih terus kerja dan baca laporan keuangan. Anyway, gimana kabarnya Indonesia? GDP Indonesia melambat ya.
Tapi IHSG tadi pagi sempat menguat, cuman candlenya berakhir merah. Apakah market sudah price in? Yuk kita lihat rupiah kita. Kabarnya gimana? Yang di TokTok, yang di YT, langsung aja ke Igoy untuk bisa lihat chart rupiah kita bagaimana. Perhatikan ya, rupiah kita saat ini sebenarnya sedang menguat. Sadar nggak rupiah kita menguat? Nah, ini adalah chart US dollar terhadap rupiah. Kalau turun berarti USD-nya yang turun, rupiahnya yang menguat. Nah, teman-teman semuanya yang dulu sempat geger nanya, mau beli USD, belinya jangan dipujukan. Kalau kalian memang ada kebutuhan untuk beli USD, disclaimer teman-teman semuanya ya. Jadi sekarang waktu yang lebih baik kalau kalian mau beli USD jika ada kebutuhan. Ya, jadi memang pas di support, mungkin akan ada pantulan sedikit lagi. Oke, cuman aku tidak menyarankan untuk investasi di USD dalam jumlah besar pun saya juga tidak menyarankan, supaya teman-teman juga ngebantulah Indonesia ini supaya mata uangnya menguat. Kalau kalian beli USD terus ya jadi permintaan terhadap USD tinggi, rupiahnya jadi melemah dong, ya nggak sih? Logikanya simpel aja ya, hukum supply and demand, permintaan lebih besar naik, kalau supply lebih besar turun. Nah, teman-teman yang ada di TokTok, yang ada di YT, aku lagi share chart USD versus rupiah di Igoy. Oke, jadi chartnya kira-kira bakal gimana? USD-nya apakah bakal bisa menguat? Kalau kena support kuat begini, ada potensi sedikit menguat. Nah, tapi berikutnya apakah akan tertahan di 16.420? Karena 16.420 ini angka yang sangat kuat sekali, support yang sangat kuat sekali. Di sini ada moving average 100 atau rata-rata 100 hari yang biasanya lumayan kuat menahan harga. Tapi belum tentu loh dia ketahan di sini terus naik lagi. Bisa jadi dia ketahan di sini terus turun di sini. Seandainya perang tarif tetap mereda. Dan seandainya The Fed tiba-tiba kasih kejutan suku bunga meskipun kemungkinannya kecil, maka mata uang kita bisa menjadi lebih baik. Jangan gambling teman-teman semuanya. Jadi kalau misalkan mau beli USD yang seperlunya saja. Nah, terus IHSG kita sebenarnya membaik itu juga merespon karena mata uang kita ada perbaikan dalam beberapa hari terakhir. Nah, terus kita mau lihat sebenarnya rupiah ini menguat karena apa sih? Karena salah satunya ada uang masuk asing ke SBR dan SRBI ya. Jadi asing ada masuk ke Indonesia, di pasar saham Indonesia juga masuk dari tanggal 8 kemarin, dan investor asing tuh ngelihat Indonesia sebenarnya valuasinya sudah cukup murah ya. Oke, jadi jangan berkecil hati kalau size-nya saham Indonesia di MSCI sudah semakin sedikit. Oke, aku mau kasih lihat emas. Kan banyak yang nanya emas gimana ya. Nah, ini harga emas kemarin sempat melemah, tapi ini sudah mulai mantul dikit loh ya. Jadi udah mulai ada penguatan sedikit. Ini aku bisa taruh supportnya sekitaran 1.700.000-an ya emas. Nah, ini chartnya gimana? Bakalan bisa sideways. Ini mantul sedikit saja ya, mantul sedikit bakalan bisa sideways. Untuk jangka panjang aku juga nggak mau yang pas lagi di ketinggian kayak gini. Sekarang masih tinggi menurutku buat beli di atas, karena aku memegang prinsip Warren Buffett kalau investasi apapun instrumennya, be greedy when others fearful and be fearful when others greedy, kecuali kalau lagi trading ya. Jadi kalau untuk investasi jangka panjang aku pakai prinsipnya Warren Buffett. Kalau lagi trading ketika marketnya uptrend, contoh uptrend tuh kayak gini, aku akan berani juga untuk buy high, sell higher atau buy breakout. Dipelajari di M-Trade Start ya, di M-Trade Academy. Kalau untuk pemula belajar di M-Trade Start dulu. Tanggal 10 Mei jam 10 pagi, M-Trade Start 2 dulu udah pernah sebenarnya, Trade Anything Made Easy. Ya, ini buat teman-teman yang mau belajar tentang trading kripto, saham, emas, dan apapun, bisa mulainya dari situ. Ya, DM aku aja M-Trade Start 2. Oke, terus aku mau lanjut teman-teman yang ada di TokTok, yang ada di YT. Oh iya, aku mau bahas tentang SBR dan SRBI dulu ya. Ini tuh apa sih sebenarnya SBR dan SRBI itu, sebelum aku lanjut ke saham-saham Indonesia. Buat teman-teman, buat wawasan biar kalian semakin paham ya. Nah, jadi pada tanggal 28 sampai 30 April 2025, Bank Indonesia itu mencatatkan adanya uang asing modal. Uang asing tuh masuk sebesar 4,15 triliun ke pasar keuangan kita. Nah, sebagian besar 3,95 triliun itu masuk melalui SRBI atau Instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia.
Sementara sisanya 220 miliar itu melalui surat berharga negara atau SBN ya. Jadi government bonds ya. Jadi negara ngutang ke kita, kira-kira kayak gitulah bonds itu. Nah, tapi ada sedikit penarikan modal asing di pasar saham yang tercatat sekitaran 10 miliar ya. Jadi ada keluar juga sedikit. Nah, kenapa SRBI dan SBN ini banyak dibeli sama asing? Karena dianggap aman dan juga lebih stabil gitu ya. Jadi seperti biasa bonds itu selalu dianggap lebih aman dan stabil, terutama obligasi negara, dan imbal hasilnya lumayan menarik ya. Jadi untuk SBN tenor 10 tahun itu 7,06% ya, jadi lumayan tinggi itu. Sementara untuk SRBI tenor 12 bulan itu sekitaran 6,57%. Oke. Ada berita bagus dari BPJS. Dana kelolaan BPJS bulan Maret itu tumbuh 10%, jadi 801 triliun, dan impactnya ke pasar saham positif, bisa masuk ke pasar saham, akan ada aliran dana positif ke pasar saham. Terus Danantara juga ada kemungkinan akan masuk ke pasar saham untuk menambah liquidity di pasar saham. Jadi intinya ada sentimen negatif dari global, dari perlambatan perekonomian nasional, tapi ada positifnya juga ya dari beberapa hal yang aku sebut tadi. Teman-teman yang ada di TokTok, yang ada di YT, aku mau bahas charts. Sekarang aku mau bahas charts beberapa saham. Nah, aku start dulu dari beberapa saham dari sektor semen. Nah, kabarnya nih SMBR itu rumornya bakalan diincar raksasa India gitu. Aku mau bahas chart, langsung aja ke IG aku @LMI_official. Nah, SMBR atau Semen Batu Raja ya, ini perusahaan semen teman-teman yang masih pemula. Ada katalis positif di mana harga batu bara itu turun, biaya produksi semen juga ikut turun. Ultratech Semen itu produsen semen terbesar di Indonesia, di India itu tertarik untuk mengakuisisi SMBR. Jadi ada sentimen positif. Terus SMBR ini satu-satunya produsen semen di Sumatera Selatan. Ya. Nah, terus rumornya SMGR ini siap ngelepas SMBR asalkan harganya cocok gitu ya. Nah, terus disclaimer, ini bukan satu perintah atau ajakan beli SMBR, ini cuman murni analisis ya, teman-teman semuanya analisis. Dan beberapa hari terakhir SMBR ini melaju, tapi liquidity-nya agak kurang, bid overnya tuh sebenarnya tidak terlalu tebal. Nah, jadi dibandingkan dengan SMGR, dengan INTP, kalau secara liquidity kita melihat dari saham yang lain, semen yang lain tuh masih lebih aman lah, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi kalau saham yang bid overnya kecil itu gampang banget ditarik naik, dan gampang banget juga dibanding turun. Jadi kalau menurut aku sih manfaatkan peluang ini buat teman-teman yang punya, buat mengurangin posisi, dan jika ada yang punya di bawah, profit taking jangan dikejar di atas, oke ya. Terus kita mau move ke SMGR yuk, dan juga ke INTP. Dari SMGR sendiri kita lihat sebenarnya trennya juga sudah membaik loh. Kelihatan dari mana sih? Simple aja teman-teman bisa lihat dari garis tren turun di sini ya. Ini tren turunnya sudah dijebol ke atas, dan garis horizontal yang bawah ini juga udah dijebol ke atas juga gitu. Aku mau nambahin satu lagi support di sini. Ini support stage satunya dia di 2420 yang aku kasih warna merah. Aku kasih warna merah. Teman-teman yang ada di TokTok yang di YT, silahkan ke IG aku @LMI_official untuk bisa lihat chartnya. Aku nggak bisa share chart di 3 device sekaligus ya. Jadi ini sebenarnya sudah mulai beranjak masuk ke masa uptrend, meskipun uptrendnya belum kencang banget. Nah, terus aku kok tiba-tiba teringat dengan sektor properti ya. Sektor properti itu sebenarnya kemarin udah rally lumayan tinggi beberapa saham properti. Buat kalian yang masih pemula, just apalin aja lah saya ngomong apa. Oh, tadi ngebahas saham saham oil tuh apa aja, oh saham properti itu apa aja, dikit-dikit ya. Nah, ini BSDE ini juga sudah naik dalam jangka pendeknya. Semua sudah keluar dari downtrend pendeknya gitu ya. Nah, ini perhatikan, banyak saham sudah keluar dari downtrend pendeknya. Jadi kalau mau beli sebaiknya tunggu retracement dulu aja. Retracement itu contohnya kayak apa sih? Retracement itu contohnya kayak gini. Nah, ini ada saham SMRA.
saham SMRA itu hari ini tadi ada retrace sedikit. Sebenarnya harapan kita dia bisa retrace atau turun sampai sekitaran 406, itu best price. Tapi kenyataannya hari ini tidak dikasih retracement sampai di area segitu. Jadi M-Trade tadi ada nyicil. Kalau misalkan besok naik jangan dikejar teman-teman semuanya ya. Jadi cari yang lain yang lagi retrace aja. Nah, perhatikan ini untuk SMRA kalau misalkan sampai ke 406, wah kita bakalan seneng banget nih M-Trade. Itu contoh ya untuk retracement. Oke, terus kemudian aku mau ngebahas tentang beberapa saham yang juga tadi rame ditanyain. Sekali lagi ini bukan rekomendasi beli. Unilever tadi ada ditanyakan juga, Unilever naik ya, rally ya, boleh nggak sih beli? Nah, kalian yang udah ngikutin M-Trade Academy, yang udah ngikutin workshop Super Trader, apalagi kalian sudah tahu lah ya, kalau selera aku bukan yang begini. Jadi kalau misalkan sudah naik, saya juga seleranya mau nunggunya pas lagi retracement aja dan untuk trading dulu. Nah, kalau untuk Unilever ini sebenarnya sentimen positifnya adalah dia mau bagi dividen, tapi kalau dihitung dividen yieldnya juga tidak terlalu besar sih sebenarnya, sekitaran 5%-an aja. Kira-kira seperti itu. Dan kalau teman-teman perhatikan di sini, ini sudah mulai divergen dari breakoutnya beberapa hari kemarin tanggal 25 April. Ini naik kecil-kecil, ini kayak udah nggak ada power ya, volumenya kecil-kecil. Oke, nah aku mau kasih contoh lagi nih beberapa yang retracement dan disclaimer teman-teman semuanya ya. Ini M-Trade tadi sudah ada review buy di Indi, disclaimer juga. Dan kalau misalkan besok ada naik jangan dikejar ya. Ini contoh retracement aja gitu. Jadi kadang-kadang kita pakai Fibonacci, kadang-kadang kita pakai trendline, kadang-kadang kita nggak pakai dua-duanya, kita cuma ngelihat market secara real time aja. Terus aku mau congratulate teman-teman yang udah beli MBMA dari M-Trade beberapa hari yang lalu, yang kita udah nge-review, wah ini ada akumulasi nih dan hari ini udah cuan, tinggal nunggu profit takingnya aja ya. Jadi kita udah buy beberapa hari yang lalu, review buy dari tanggal 24 April kemarin. Nah, aku mau nambahin berita rebalancing FTSE review Februari 2025. Unilever dikeluarin dari large cap masuk ke mid cap. Terus kemudian small capnya ada HEAL dan MSIN yang masuk dan BMTR keluar. Terus ada micro cap, ada beberapa yang masuk, aku nggak sebut semuanya, tapi ada beberapa yang chartnya lumayan liquid, sahamnya lumayan liquid tuh, contohnya kayak Harum itu ada masuk juga ke micro cap dari FTSE. Dan ada yang dikeluarin dari micro capnya FTSE, itu ada Petro, Hoki, Kin, Trim, Raam, TAPG ya. Jadi micro cap tadi selain Harum yang masuk itu ada Maya, BMTR, Wood, MLPL, PBID, TPM, UCIT, tapi aku yang suka chartnya cuma satu doang, itu disclaimer teman-teman. Terus Pak Boy Thohir ninggalin GoTo. Sebenarnya kalau trading sih nggak peduli ginian sih ya, ngelihat chart aja sih. Kecuali kalau investing tuh ngelihat manajemen perusahaan, ngelihat fundamental perusahaan. Oke, aku mau buka chatnya teman-teman yang mau belajar membaca chart kayak aku tadi, langsung aja daftar di webinar M-Trade Start 2. Trade anything made easy. Bisa dipakai untuk kripto, saham US, saham Indo dan sebagainya. United States Amerika ISM non manufacturing PMI itu 51,6 sebentar dibanding 51,6 dibandingkan forecast 50,2. Berarti ada data Amerika yang sedikit membaik. Ini live baru aja aku dapat notification. Oke, terus kemudian teman-teman aku mau nyalain komennya dan aku mau Bitcoin jatuh 94%. Oke, mari kita 94% salah, ke 94.000. Kita bahas dikit Bitcoin teman-teman yang ada di TokTok yang di YT. Aku share chart Bitcoin di sini. Oke. Trump obatnya habis. Rodo habis. Lupa minum obat. Ya. Bitcoin di 94.000 turun sebenarnya normal sih. Sama untuk Bitcoin ini aku lagi nggak mau agresif juga. Kalau misalkan mau buy ya sekitaran 90 ribuan lah. Di sini ada double support MA dan juga ada garis di sini. Terus kemudian Astra International masih sideways aja. Ini Astra TLKM tuh mirip banget sama banking. Jadi kalau untuk investing masih murah, tapi kalau untuk trading lagi posisi nanggung. Oke, terus
BBRI santai aja, terus TLKM juga kayak banking sebenarnya. Menurut aku kalau buat trading udah nanggung ya. Terus UNTR besok come date masih oke kah? Oke buat apa? Kalau buat trading malah harusnya exit pas come date sih biasanya. Mis, apakah perjalanan investasi Warren Buffett itu hanya dengan Munger? Bagaimana Warren Buffett berpartner dalam investasi? Maksudnya bagaimana berpartner tuh gimana ya? Yang paling penting pasti Buffett mencari orang yang se-value, se-visi, kira-kira kayak gitu sih. Punya prinsip yang sama. Prinsipnya nomor 1 apa? Self-reliance, mengandalkan bukan orang lain tapi diri sendiri, fokus pada belajar dan belajar. INKP gimana? INKP breakout masuk ke uptrendnya, demikian pula dengan TKIM ya. Pani kemarin ada retracement sedikit dan hari ini masih sideways aja. Sebenarnya udah mulai masuk ke trend naik dalam jangka pendeknya. Disclaimer teman-teman semuanya, saham Konglo, saham Papa WP udah aku bahas di awal tadi. Oke, live-nya udah sampai di sini aja. Hari ini tadi aku on time mulai jam 8, selesai jam 9. Sekarang waktunya buat anak-anak aku ya. Aku mau drill dia buat belajar saham. Oke ya. Dadah, selamat malam semuanya. Saya Elmay, salam profit. See you tomorrow di morning briefing M-Trade with M-Trade coach, dan jangan lupa belajar cara trading baik bisa pakai crypto untuk US stocks dan lain-lain ke M-Trade Start 2 Sabtu 10 Mei 2025 jam 10 pagi. Trade anything made easy. Semoga bermanfaat. Salam profit. Dadah. All in apa Miss? All in tuh masukin semua duitmu ke saham atau ke satu instrumen. Itu nggak boleh. Kalau aku nggak mau. Udah gitu aja ya. Good night. Thank you Bujo, thank you Edwin, thank you Angelica Lotus, Dwina, George, Wiwaha, HP Pink, Dedi Chandra, Amora, bukan Gayung Pink ya, HP Pink ya, Cawan Emas, Pindah, semuanya. Night.